Sebenarnya tantangan terbesar nih adalah bahasa ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa lulusan SMK ini sudah memiliki kompetensi gitu kan. SMK 3 tahun loh mereka belajar kompetensi skill gitu. Dan itu mereka memiliki gitu, ada kompetensi mereka. Nah, cuman kendala besarnya adalah bahasa gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Migran, dimanapun kalian berada, senang sekali saya Anita bisa menyapa kalian semua dalam program unggulan dari BP3MI Sulawesi Tengah, Pojok Orasi PMI, Podcast Jok, obrolan ringan seputar pekerja migran Indonesia di episode 6. Kali ini kita akan membahas tentang SMK Go Global bersama narasumber kita Iyama dari tim penempatan BP3MI Sulawesi Tengah. Hai. Apa kabar kakak? Sehat selalu Pak? Sehat selalu. Nah, kita tadi sudah disebutkan bahwa kita hari ini akan membahas tentang apa sih itu SMK Go Global. Nah, ini yang lagi happening banget nih ya, dan sudah cukup banyak nih yang tahu program ini gitu. Nah, program SMK Go Global ini adalah program direktif Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Jadi SMK Go Global merupakan program yang bertujuan untuk menyiapkan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK serta masyarakat umum agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri. Nah, diharapkan melalui program ini peserta dapat bekerja di luar negeri secara aman, prosedural, dan sesuai dengan standar yang berlaku di negara tujuan penempatan. Oke, jadi untuk sobat migran nih, jadi berkesempatan walaupun dia bukan lulusan dari SMK, dia bisa juga mendaftar melalui jalur umum kayak. Oke. Nah, kita sudah ini juga nih di media sosial kita kan di BP3MI Sulteng, bukan hanya Instagram tapi juga TikTok, kemudian Facebook, kemudian YouTube, kita sudah sebarluaskan, kita sudah glorifikasikan nih ke Sulawesi Tengah. Oke, jadi Kak, untuk program ini sangat berpotensi untuk mengurangi pengangguran kepada anak lulusan SMK atau hanya untuk lulusan umum secara spesifik untuk daerah Sulawesi Tengah? Ya, berbicara tentang potensi apakah program ini tuh bermanfaat gitu ya, maksudnya buat lulusan SMK khususnya, juga masyarakat umum yang ada di Sulawesi Tengah. Tentu saja ya, jadi program ini sangat berpotensi mengurangi pengangguran lulusan SMK karena memberikan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja di luar negeri. Pelatihan bahasa, pelatihan teknis, sampai dengan sertifikasi. Serta, ini nih yang penting, menghubungkan peserta dengan peluang penempatan kerja yang legal dan aman tentunya. Dengan demikian, lulusan SMK memiliki kompetensi yang lebih siap kerja dan peluang kerja yang lebih luas lagi. Jadi kakak untuk tantangan terbesar yang dihadapi siswa untuk lulusan SMK, apa yang harus dipersiapkan untuk menuju bekerja di luar negeri? Serta bagaimana BP3MI membantu mengatasinya? Ya, tentunya sebenarnya tantangan terbesar ini adalah bahasa ya. Kita tahu sendiri bahwa lulusan SMK ini sudah memiliki kompetensi gitu kan. SMK 3 tahun loh mereka belajar kompetensi skill gitu. Dan itu mereka memiliki gitu, ada kompetensi mereka. Nah, cuman kendala besarnya adalah bahasa gitu kan ya. Apa nih yang bisa kita lakukan? Oh, ini satu lagi nih kendalanya, keraguan orang tua. Nah, jadi memang banyak di Sulawesi Tengah ini banyak sekali masyarakat yang sangat berminat untuk bekerja ke luar negeri, namun orang tuanya itu ragu, takut, ya kan gitu, karena kita tahu sendiri bahwa banyak sekali berita-berita yang negatif yang muncul di televisi dan di media sosial itu terkait yang negatif-negatif gitu. Berarti orang tua kendalanya mengapa mereka meragukan untuk anak mereka bekerja di luar negeri karena seperti itu ya, biasanya ada apakah tidak sesuai dengan apa yang kemudian disiksa, hal-hal yang seperti itu yang banyak sekali bermunculan di berita-berita gitu kan ya, makanya orang tua itu takut sebenarnya, ragu, takut. Nah, olehnya
apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita memberikan edukasi bukan hanya kepada lulusan SMK, tapi juga kepada orang tuanya. Gitu. Kita solusinya, mohon maaf, jadi memperluas sosialisasi, kemudian menyediakan pelatihan melalui SMK Go Global ini, di mana pelatihannya itu gratis, sampai dengan sertifikasinya itu gratis ya. Bekerja sama dengan SMK-SMK yang ada di Sulawesi Tengah, serta melibatkan orang tua dalam edukasi. Nah, kita juga berkolaborasi tentunya dengan Pemda gitu. Jadi untuk sobat migran jangan ragu untuk bekerja ke luar negeri karena kesempatan SMK Go Global ini itu sudah difasilitasi oleh KP2MI. Ya, pelatihannya. Oh, pelatihannya. Pelatihan bahasa maupun kompetensi sampai dengan sertifikasi. Ini pelatihannya juga gratis ya bagi semua lulusan SMK juga masyarakat umum yang berminat. Oke, baik kakak. Jadi kak, misalnya nih, saya bertanya dari luar ini ya. Jadi untuk para calon pekerja migran, mereka kalau mau mengikuti SMK Go Global ini, mereka harus caranya gimana dulu kak? Apakah mereka daftar dulu ke BP3 atau melalui dari link kah atau apa? Itu bagaimana kak caranya dulu? Ya, tentu saja mendaftar terlebih dahulu ya. Kita sudah menyiapkan link sendiri, jadi dari BP3MI Sulawesi Tengah, kita menyiapkan link pendaftaran. Jadi ada dua ya, kita menyiapkan link. Yang pertama adalah penjaringan, tentunya penjaringan peminatan peserta. Kemudian kita seleksi lagi, kita buat link untuk penjaringan peserta yang siap, benar-benar siap mengikuti pelatihan maupun siap ditempatkan. Oh, jadi tidak sembarang orang ini ya untuk diterima ya? Iya, tentu saja pasti ada seleksinya. Oh iya, pasti. Ya, karena tentunya yang prioritas itu kita pasti memilih orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk mengikuti pelatihan dari awal sampai dengan selesai, kemudian siap ditempatkan. Jadi ini bukan hanya pelatihan saja ya. Jadi, oh saya pengen ikut pelatihan saja gitu. Oh tidak bisa. Jadi harus mengikuti pelatihan dan siap ditempatkan nantinya. Berarti betul-betul memang melalui mengikuti prosedur. Betul sekali, karena output daripada program SMK Go Global ini adalah penempatan. Ya, atau bekerja di luar negeri. Oke, baik kakak. Untuk bidang pekerjaan yang paling dibutuhkan apa ini kak? Berdasarkan ya survei kita kemarin nih, tim penempatan dan kelembagaan dari BP3MI Sulawesi Tengah itu mengunjungi semua SMK ya, jadi bukan hanya beberapa, semua SMK yang ada di Kota Palu, juga sebagian wilayah Sigi dan sebagian wilayah Donggala untuk melakukan pendataan. Jadi kami berkunjung, kemudian kami mengglorifikasikan apa itu program SMK Go Global sampai dengan penjaringan peminatan. Nah, jadi berdasarkan hasil daripada kunjungan tersebut itu melihat data yang sudah diisi juga oleh para alumni SMK itu banyak di ini ya, hospitality, kemudian ada juga manufaktur, kemudian tentunya ada juga caregiver ya. Jadi oh ya ada juga nih kalau manufaktur tadi di welder ya. Jadi ada lebih spesifiknya lagi kalau sektornya manufaktur, kemudian lebih spesifik lagi manufaktur itu di welder gitu, welding atau pengelasan. Nah, itu juga hospitality. Jadi hospitality itu kan banyak ya. Jadi sektornya hospitality tapi lebih ke ininya housekeeping, nah dan spa terapis. Nah pastinya itu juga bukan hanya untuk pelatihan teknis tadi itu ya, manufaktur, hospitality, kemudian caregiver, tapi juga dengan pelatihan bahasanya, disesuaikan apa yang ada di luar negeri kebutuhannya ya. Misalkan hospitality nih banyak JO-nya di Taiwan. Nah kemudian pelatihan bahasanya juga itu akan disesuaikan ya, Taiwan pelatihan bahasanya adalah Mandarin. Begitu juga mungkin caregiver, JO-nya banyak di Jepang. Nah tentunya pelatihan teknisnya itu adalah caregiver dan pelatihan bahasanya adalah Jepang. Jadi seperti itu, disesuaikan dengan negara penempatannya. Oke, berarti menyesuaikan kompetensi siswa dengan kebutuhan pasar internasional kayak? Iya, tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional gitu di luar negeri. Untuk potensi lulusan SMK di Sulawesi Tengah untuk bersaing di pasar kerja internasional itu bagaimana kak? Potensinya cukup besar sih.
berdasarkan survei kita kemarin kunjungan ya, hasilnya itu potensinya cukup besar karena banyak SMK yang sudah memiliki kompetensi di bidang teknis seperti di SMK 1 nih perhotelan ya, atau hospitality gitu. Kemudian di SMK 4 itu mereka di kesehatan ya, caregiver, kemudian ada nurse juga mereka di sana. Nah, kemudian di SMK 3 itu manufaktur, elder. Iya. Nah, ada juga di SMK 7 yaitu ABK atau pelayaran gitu. Nah, jadi memang potensinya di Sulawesi Tengah ini sebenarnya cukup besar sekali untuk kita gali, dan peminatnya juga cukup banyak. Kemarin kita pendataan itu ada lebih dari 1.700 peminat, namun tidak semua itu lulusan SMK. Banyak juga yang masih belajar gitu, jadi masih kelas 12 apa ya gitu. Oh ya, berarti ini kalau saya tangkap ya, kita lebih baiknya ambil dari SMK kayak karena mereka punya skill sebelumnya dari sekolah. Betul sekali. Prioritas adalah lulusan SMK. Nah, karena mereka tentunya sudah memiliki skill, sudah memiliki kompetensi, ya, selama mereka belajar di sekolah. Gitu. Tapi tidak membatasi, kita tidak membatasi hanya lulusan SMK saja. Nah, kan itu tadi ada 200.000 untuk masyarakat umum. Nah, jadi lulusan SMA maupun perguruan tinggi tapi tetap ingin mengikuti program ini bisa. Nah, karena kan kita ada pelatihan teknisnya gitu. Misalkan kalau SMA ini belum ada kompetensi sama sekali, belum ada skill sama sekali di bidang apa itu, nah, kan ada pelatihan teknisnya. Oh ya, oke. Biasanya. Berarti memang harus seperti itu ya, mengikuti dulu alurnya dari mendaftar. Misalnya kalau yang dari di luar SMK ini harus mengikuti alurnya dulu, mendaftar di link untuk kategori umum. Iya, betul sekali. Nah, SMK juga seperti itu. Jadi semuanya tetap harus mendaftar dulu. Ya. Kemudian nanti diseleksi lagi. Untuk di Sulawesi Tengah aja nih kayak. Ya tentunya kita di Sulawesi Tengah. Karena kita kan di perwakilan dari Sulawesi Tengah. Jadi kita fokusnya di Sulawesi Tengah. Program ini bukan hanya di Sulawesi Tengah ya, tapi di seluruh Indonesia. Jadi bagi kalian yang berada di luar wilayah Sulawesi Tengah bisa mengikuti tentunya dengan menghubungi atau mencari informasinya lewat perwakilan-perwakilan yang ada di daerah. Iya, sesuai dengan arahan Pak Presiden kita. Betul sekali. Oke, baik Kakak. Kalau untuk kolaborasi BP3 Sulawesi Tengah dengan pemerintah daerah dan sekolah ini bagaimana Kak? Tentunya kita berkolaborasi ya, karena kita tidak bisa jalan sendiri nih. Ini program direktif Presiden yang harus kita sukseskan tentunya, dan itu kita tidak bisa, BP3 ini Sulawesi Tengah tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berkolaborasi, kita harus banyak kerjasama tentunya dengan pemerintah daerah Sulawesi Tengah melalui penyusunan program bersama, kemudian sosialisasi. Nah, kita ini sudah beberapa kali juga ya kita kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah untuk sosialisasi program SMK Go Global. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Forum BKK Sulawesi Tengah dalam penjaringan peminatan peserta, gitu kan. Nah, melalui juga pelatihan bahasa, sertifikasi kompetensi, pendampingan siswa, serta penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja internasional gitu. Sinergi ini bertujuan tentunya untuk meningkatkan kesiapan lulusan SMK. Sekali lagi, program ini, BP3 ini Sulawesi Tengah tidak bisa berjalan sendiri. Tentunya kita harus berkolaborasi, kita harus bekerjasama untuk mensukseskan program ini dengan Pemda. Oke, jadi sebenarnya sih ini tidak ribet kayak. Bagi kalian yang sangat ingin bekerja ke luar negeri, namun tidak tahu nih langkahnya itu seperti apa, langkah awal tentunya kalian bisa memanfaatkan program SMK Go Global karena ini adalah program direktif dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan ini bisa kalian manfaatkan, dan jangan ragu program ini, karena ini program pemerintah. Gitu. Iya. Sudah pasti program ini tidak ada hal yang akan merugikan kalian, malah justru program ini dapat kalian manfaatkan, gitu, karena program ini juga gratis, pelatihannya gratis, kemudian sampai dengan sertifikasi gratis, kemudian
bukan hanya sampai dengan pelatihan saja, tapi kita juga menyiapkan untuk penempatannya gitu kan. Kita berkolaborasi dengan P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran atau PT, untuk job ordernya di luar negeri. Nah, jadi memang program ini itu bukan hanya penyiapan untuk bekerja ke luar negeri, tapi sampai dengan penempatannya. Karena itu tadi lagi output daripada program SMK Go Global itu sendiri adalah penempatan. Oke, jadi jangan ragu di saat kita mau kerjanya apa, itu semuanya sudah disediakan dari BP3 melalui dari PT aja kayak Iya, agensi enggak ya? Agensi dan PT itu sudah. Oh, agensi dan PT itu sudah sama saja. Berarti untuk sobat migran semuanya yang ingin bekerja ke luar negeri itu jangan takut di sana kita bakalan bekerja apa, itu semua sudah lowongannya apa, itu semua sudah pasti difasilitasi sama BP3 yang kerjasama dengan PT yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, jadi saya tambahkan lagi bahwa program SMK Go Global ini bukan hanya skema PT ya atau skema P2P, melainkan 5 skema itu bisa dimanfaatkan. Ya, G2G, kemudian P2P, G2P, kemudian skema mandiri bisa, UKPS juga bisa. Nah, jadi kita boleh Kak, kayaknya disampaikan ulang lagi untuk 5 program itu apa aja Kak? 5 skema. Ya, 5 skema itu. Penempatan. Nah, jadi yang pertama adalah skema G2G atau government to government. Tentunya ini sudah banyak juga yang tahu bahwa program ini atau skema ini adalah program skema pemerintah yang penempatannya langsung oleh pemerintah dan tentunya sangat aman sekali gitu. Kemudian ada G2P, government to private. Nah, ini juga penempatannya langsung oleh pemerintah. Pemerintah kerjasama dengan perusahaan resmi, tentunya perusahaan berbadan hukum di luar negeri. Kemudian ada P2P, private to private. Nah, ini perusahaan di Indonesia berbadan hukum, perusahaan berbadan hukum di Indonesia itu dengan perusahaan berbadan hukum di luar negeri. Kemudian ada skema mandiri atau perseorangan. Nah, ini skema yang semuanya dilakukan sendiri, mulai dari pelatihannya sendiri, tentu biaya sendiri ya. Kemudian kepengurusan dokumen itu dilakukan sendiri, sampai dengan penempatan semuanya dilakukan sendiri. Nah, tapi prosesnya tetap di KP2MI. Nah, kemudian yang terakhir itu ada UKPS, itu untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, ini perusahaan ya, jadi ada perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri, itu terus kemudian merekrut karyawan di perusahaan di Indonesia untuk dibawa ke perusahaan yang di luar negeri. Nah, seperti itulah kalau UKPS. Tapi Kak, kalau misalnya nih dia sudah mengikuti yang skema mandiri, tapi dia mau ikut lagi di program SMK Go Global ini, itu bagaimana Kak? Apakah dia tetap mengikuti di skema mandirinya atau dia ikut juga di program SMK Go Global? Maksudnya dia mengikuti di misalnya nih dia sudah dapat jobs info di jobs ordernya di negara penempatannya, tapi dia melalui skema mandiri nih, tapi dia juga mau ikut karena kesempatan nih ikut program SMK Go Global. Nah, itu bagaimana Kak? Nah, tentunya begini ya, kalau dia sudah mengikuti, dia sudah dapat nih pekerjaan di luar negeri gitu kan, sudah dapat pekerjaan di luar negeri, dia tinggal berangkat gitu maksudnya. Nah, tentunya dia sudah ikut pelatihan dong. Berarti dia sudah punya sertifikat, sudah pegang sertifikat toh. Jadi dia datang ke kantor nih dalam mengikuti skema mandiri. Tapi dia mau manfaatkan program SMK Go Global juga. Kalau dia sudah ada kontrak kerja atau perjanjian kerja di perusahaan di luar negeri, tentunya tidak bisa, ya kan, dia harus menyelesaikan dulu gitu kan. Karena dia sudah tanda tangan kontrak kerja dengan perusahaan di luar negeri, dia tinggal berangkat kan, tentunya dia tidak bisa mengikuti program SMK Go Global. Gitu. Berarti sudah ada kontrak kerja kan, berarti dia tinggal berangkat gitu kan ke luar negeri gitu kan, ke negara penempatan sesuai dengan kontrak kerjanya. Jadi untuk dia tidak bisa mengikuti program SMK Go Global. Karena ini nyata-nyata sudah ada gitu perusahaannya, terus dia mau tinggalkan hanya karena dia mau ikut program SMK Go Global. Saya tanggap. Berarti sobat migran semuanya yang mengikuti program SMK Global ini yang masih tahap awal, misalnya dia masih mau mengikuti pelatihan, ya kan? Ya Kak ya? Iya.
Tidak untuk PMI juga bisa ya, mungkin dia sudah pernah bekerja tapi dia pulang kemudian dia ingin mengikuti program SMK Go Global, dia kompetensi sudah ada, mungkin dia tapi ingin ke negara lain gitu kan. Nah, dia bisa mengikuti program SMK Go Global untuk pelatihan bahasanya saja gitu. Oh, bisa kalau dulu dia misalkan ke Jepang gitu kan, terus dia sudah habis nih kontraknya, dia pulang balik ke Indonesia, nah dia pengen kembali bekerja ke luar negeri, misalkan di Taiwan gitu kan. Tentunya dia sudah memiliki kompetensi kan, dia bisa ikut pelatihan bahasanya saja, jadi dia ngambil pelatihan bahasa Mandarin kalau dia mau ke Taiwan gitu. Oh iya, misalnya dia sudah punya skill nih, cuma ambil bahasa di program SMK Global bisa kayak. Berarti di pilihan untuk mengisi link itu berarti ada pilihannya. Iya, ada pilihannya. Ini mengikuti pelatihan apa, kalau teknis, ya tentunya teknis apa gitu. Kalau hanya ingin pelatihan bahasa saja, tentunya pilihlah pelatihan bahasa saja gitu. Jadi Sobat Migran, ambil kesempatan ini hanya untuk selama? Enggak, program ini bukan. Oh, program ini? Oh. Ya, jadi program ini itu akan berjalan sampai dengan tahun 2029. Jadi bukan hanya di tahun ini ya. Program ini akan ada di tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2029. Nah itu tadi kuotanya ada 500.000 untuk seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Tengah. Nah tentunya dibagi-bagi ya tahunnya gitu. Nah untuk tahun 2026 ini itu ada 40.000 target yang harus kita capai untuk program SMK Go Global yang bukan hanya di Sulawesi Tengah 40.000 tapi dibagi di seluruh wilayah Indonesia. Oke, berarti selama 2029 kayak? Selama 4 tahun. 4 tahun. Dari 2026 sampai dengan 2029. Iya. Nah kita berharap program ini juga bukan hanya sampai di tahun itu, tapi bisa berlanjut sampai dengan tahun-tahun berikutnya nanti. Oke, tapi itu secara bertahap kayak juga ya. Jadi bertahap. Untuk tahun ini itu kotanya 40.000, tapi itu seluruh Indonesia. Ya. Oke. Di Sulawesi Tengah sendiri ini kita ya kita itu ada tentunya dibagi-bagi ya, ada per paket gitu. Satu paketnya itu sebanyak 20 orang atau 20 peserta. Oke. Tapi tidak ada batasan untuk misalnya dia manufaktur untuk berapa orang nih? Sekian. Untuk hospitality sekian. Ya, tentunya tergantung dengan kebutuhan. Oh, tergantung dari kebutuhan job order. Sekali kita akan menyampaikan usulan tergantung kebutuhan berapa banyak peminatnya yang siap ikut pelatihan dan siap untuk ditempatkan. Itu ada berapa banyak orang itu yang akan kita usulkan. Kalau misalkan ada 50 orang, tentunya akan kita usulkan untuk 50 orang itu bisa mengikuti gitu kan. Nah, tapi tergantung lagi jumlah gitu kan, tergantung lagi di sananya ada nggak penempatannya, ada nggak JO-nya gitu. Oke. Sekilas info Kak untuk negara penempatannya nih di mana aja Kak? Kalau berdasarkan yang peminatan di Sulawesi Tengah sendiri atau negara penempatan Sulawesi Tengah? Oh, Sulawesi Tengah itu berdasarkan data gitu yang sudah mengisi peminatan maupun yang sudah siap ditempatkan itu. Mereka banyak memilih ke Jepang, kemudian Taiwan. Nah, tapi di sini kita tidak bisa memilih negara sebenarnya karena outputnya penempatan tentunya kita akan mengikuti dengan peluang kerja yang ada di luar negeri. Kalau misalkan kita ingin ke Jepang tapi peluangnya tidak adanya di Taiwan, nah tentu kita akan mengikuti itu. Oke, biar ada gambaran nih untuk sobat migran, dia maunya ke negara mana. Misalnya memang dia maunya ke Jepang, tapi padahal di Jepang belum ada penempatan di sana. Peluangnya belum ada untuk misalkan nih manufaktur nih di Jepang, belum ada peluang penempatannya di sana. Adanya di Taiwan. Iya, jadi dia harus mempersiapkan diri. Selain untuk Jepang, dia harus juga mempersiapkan dirinya untuk ke negara Taiwan. Iya, jadi ada negara Jepang, Taiwan, Singapura, sebenarnya banyak ya, hampir ke semua negara kita buka, tergantung dari peluang penempatannya itu adanya di negara mana. Untuk batasan usia Kak? Untuk batasan usia minimal tentunya minimal. Untuk maksimalnya ini belum ada info juga berapa batasannya, tapi tentunya lulusan SMK yang masih produktif, kalian yang masih produktif, ayo masih fresh-freshnya gitu. Masih produktif silakan mendaftar, berapapun usia kalian. Kalau kalian yang masih produktif silakan saja dicoba untuk mendaftar.
Jadi sobat migran itu semua kan itu dari awal sudah dijelaskan, ada pelatihannya, ada pelatihan bahasa, semua bakalan difasilitasi oleh KP2MI. Oke kakak, untuk dari BP3MI Sulawesi Tengah persiapannya apa saja yang telah dilakukan untuk mewujudkan program SMK Go Global ini? Sampai dengan saat ini tentunya persiapan dari awal hingga saat ini itu kita sudah tinggal menunggu ya program ini itu terselenggara. Nah, kita sudah ada peserta, kemudian kita sudah ada calon penyelenggara juga gitu. Program ini tuh dari awal announce-nya itu kita sudah gerak gitu kan ya, kita sudah mulai penjaringan untuk peminatnya, kemudian sampai dengan penjaringan untuk peserta yang fix mau ikut ya, berkomitmen mau ikut pelatihan sampai dengan penempatan. Kemudian kita juga tentunya kita sudah koordinasi kita untuk kolaborasi dengan Pemda, kemudian dengan SMK, kemudian lembaga instansi terkait yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, untuk persiapannya itu kita sudah sampai dengan persiapan yang kita tinggal menunggu penyelenggaranya. Itu. Jadi memang persiapan kita sudah cukup matang sekali. Kita sudah ada calon penyelenggara, kemudian kita juga sudah dapat untuk penempatannya kita bermitra atau berkolaborasi dengan PT yang ada di Sulawesi Tengah. Nah itu semua sudah ada, jadi sudah kita siapkan. Tinggal menunggu action. Ya, jadi tinggal menunggu nih penyelenggaraannya nanti di pertengahan Agustus ya, Insya Allah. Insya Allah pertengahan Agustus itu sudah harus terlaksana kayak. Oke. Jadi sobat migran jika berminat. Sudah tadi ya sudah dibahas untuk cara pendaftarannya bagaimana. Nanti di ini aja kunjungi media sosial BP3MI Sulawesi Tengah, nanti dicari di situ kita sudah sediakan flyer yang ada barcode-nya. Silakan bagi yang berminat untuk scan barcode. Iya, jadi pantengin terus Instagram BP3MI Sulawesi Tengah untuk info lengkapnya untuk program SMK Global ini, dari cara pendaftaran, kemudian ikut seleksi gitu. Apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu nih calon peserta, apa saja ya yang harus dipersiapkan nih apa saja gitu. Pantengin terus BP3MI Sulawesi Tengah untuk informasi lebih lengkap, atau kalian bisa datang langsung untuk bertanya, datang ke kantor BP3MI Sulawesi Tengah. Jadi bagi kalian yang bingung nih, saya pengen kerja ke luar negeri, terus apa saja nih yang langkah awalnya bagaimana, apa saja yang harus saya persiapkan. Nah betul itu sobat migran. Iya, jadi tentunya untuk bekerja ke luar negeri itu selain dari mental yang kalian harus siapkan, tentunya ada beberapa hal juga yang perlu disiapkan. Nah ini ada poin-poin penting menurut kami, gitu. Ada 5 siap. Ini 5 siap ini yang pertama tentunya siap fisik dan mental gitu. Kenapa harus siap fisik gitu? Karena kita tahu cuaca di setiap negara itu berbeda-beda. Iya. Kalau kita di Indonesia itu apalagi di Sulawesi Tengah kita tahu sendiri kan begitu panasnya Sulawesi Tengah. Kemudian kalian pergi bekerja ke luar negeri, misalkan nih di Jepang gitu kan. Iya. Sampai di sana musim salju, musim dingin. Nah, tentu saja fisik kalian harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang ada di sana. Nah, olehnya kenapa harus siap fisik? Fisik harus sehat gitu. Kalian harus memeriksakan kesehatan ditandai dengan hasil MCU atau punya surat keterangan kesehatan dari rumah sakit ataupun klinik gitu. Ya, itu wajib itu ya. Ya, itu wajib. Nah, kemudian siapkan mental. Kenapa? Karena kita bekerja ke luar negeri nih, tentunya semua hal yang akan kita dapati di sana itu adalah baru semuanya gitu kan, dari tempat tinggal baru, kemudian orang-orang baru yang akan kita temui, teman baru, semuanya serba baru gitu, baru kita lihat, baru kita kenal. Nah, olehnya kalian harus siapkan mental. Kalian harus bisa beradaptasi dengan negara penempatan agar kalian bisa bekerja dengan nyaman tentunya. Nah, kemudian yang kedua, siap bahasa. Ini yang sangat penting sekali. Siap bahasa gitu. Jadi kalian harus tahu nih bahasanya. Nah, kalau ke Jepang saya harus tahu bahasa Jepang gitu.
kan. Kalau ke Taiwan saya harus tahu bahasa Iya, Mandarin itu memang gitu. harus wajib sobat migran Iya, bahasa. Kalian kan betul komunikasi di sana sekali. harus gimana kalau Iya. tidak tahu bahasa mereka. Nah, betul, bagaimana berkomunikasi ya. Iya. Bagaimana kalau misalkan nih kita disuruh ini gitu, disuruh itu tapi kita tidak ngerti gitu hanya kan. Iya, bengong di sana tidak iya, mungkin kan. betul. Tentunya itu akan menjadi kendala besar Iya. juga gitu. Nah, kenapa harus siap bahasa gitu. Benar-benar harus bisa. Di luar sertifikat skill tadi ya, dia harus ada sertifikat bahasanya. Iya, tentu saja ada siap bahasa ya kan ditandai dengan sertifikat bahasa dari LPK maupun dari BLK gitu. Nah, kemudian siap kompetensi atau skill. Nah, ini juga iya. penting sekali ya kan. Tahu bahasanya tapi tidak bisa nggak ada skill di bidang itu. Nah, itu juga susah juga. Nah, jadi memang ini dua paket yang wajib. Itu bahasa dan skill atau kompetensi di bidangnya. Misal ya, kita kenapa berbicara Jepang karena memang di Sulawesi Tengah sendiri itu banyak sekali, cukup banyak Gen Z yang sudah bekerja di Jepang, lulusan SMK juga banyak. Ya. Itu memang Jepang itu adalah negara yang paling diminati ya, terutama di Sulawesi Tengah. Nah itu misalkan di Jepang kalian bekerja sebagai farming ya atau di pertanian gitu. Nah tentunya kalian harus memiliki skill atau kompetensi di bidang pertanian gitu. Kalian bisa mengikuti pelatihan di LPK atau di BLK gitu ya. Kalau di Sulawesi Tengah misalkan nih tidak ada nih tempat pelatihannya, kalian bisa keluar gitu kan. Nah kemudian yang keempat itu siap dokumen. Ini juga sangat penting sekali ya. Kenapa harus siap dokumen? Karena tentunya kalau kita keluar negeri itu, jangankan kita mau bekerja ya, kita mau jalan-jalan saja kita itu harus punya visa jalan-jalan gitu kan. Nah, kenapa dokumen ini sangat penting sekali? Karena ini adalah identitas kita gitu kan. Nah, dokumennya dokumen apa saja? Ya, tentunya visa kerja ya. Ingat visa kerja, bukan visa jalan-jalan atau visa holiday. Jadi yang dipakai adalah visa kerja. Kemudian paspor tentunya, kontrak kerja. Ini juga sangat penting sekali. Iya. Ini wajib ya, wajib kalian miliki. Karena kontrak kerja atau perjanjian kerja itu isinya adalah hak dan kewajiban kalian para CPNI, PMI dengan perusahaan di luar negeri gitu. Isinya hak dan kewajiban kita tentunya di dalamnya sudah tertera gaji kita berapa setiap bulannya, kemudian kontrak kita kerja itu berapa lama gitu, berapa tahun, setahun, 2 tahun atau berapa tahun. Nah itu semua sudah tertera di perjanjian kerja. Olehnya kontrak kerja itu harus ada, harus punya. Nah dokumen ini siap dokumen. Nah ini yang terakhir, ini yang cukup penting sekali juga menurut kami, itu siap pengetahuan adat istiadat budaya negara penempatan. Kenapa? Nah ini di Indonesia saja kita ada adat istiadat ya, ada hal-hal yang boleh kita lakukan, tidak boleh kita lakukan, kemudian ada aturan, undang-undang gitu. Nah di luar negeri juga seperti itu tentunya, dan di setiap negara itu pasti berbeda-beda kan ya aturan, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh itu berbeda-beda. Ya mungkin kalau di Indonesia itu hal wajar untuk dilakukan, tapi belum tentu di luar negeri itu boleh dilakukan. Nah itu yang tidak pernah, saya bilang tidak pernah ada habisnya untuk kita belajar gitu. Jadi pengetahuan adat istiadat budaya negara penempatan itu kita harus terus gali, terus mencari tahu, mungkin dengan lewat media sosial atau mungkin teman atau mungkin media apa yang kalian bisa belajar atau cari tahu bagaimana sih hukum, bagaimana sih aturan, bagaimana adat istiadat negara penempatan. Nah, itu 5 siap ya. Jadi kalian harus persiapkan itu sebelum bekerja ke luar negeri. Nah, berbicara juga tentang 5 siap. Nah, tentunya KP2MI ini ada perlindungan ya. Jadi kita tidak hanya berbicara penempatan, kemudian juga ada perlindungan. Nah, jadi perlindungannya itu meliputi perlindungan sebelum bekerja. Nah, ini nih, apa itu perlindungan sebelum bekerja? Nah, ini nih salah satunya ya. Program SMK Go Global. Nah, KP2MI kita sosialisasi nih, kita edukasi nih bagaimana bekerja secara prosedural gitu kan, bagaimana bekerja secara resmi gitu agar aman, terlindungi. Nah itu ini salah satu ya bentuk perlindungan sebelum bekerja gitu kan, memberikan pelatihan gratis kepada masyarakat yang ingin pergi bekerja ke luar negeri. Gitu. Nah, kemudian perlindungan selama bekerja. Nah, apa saja perlindungan selama bekerja? Nah, tentunya kita memiliki, di setiap negara kita memiliki perwakilannya. Jadi misalkan ada kendala, masalah, atau apa yang dihadapi gitu, hal-hal negatif, nah kita tentunya bisa
melapor dulu ke perwakilan, kemudian kita juga ada nomor helpdesk KP2MI gitu kan. Nah, jadi itu pelindungan selama bekerja. Nah, kemudian pelindungan setelah bekerja, kita pun ada pelindungan setelah bekerja. Jadi bukan hanya sebelum, selama, kita juga pelindungan setelah bekerja nih. Setelah pulang ke Indonesia pun kita ada pelindungannya. Nah, tentunya kita fasilitasi pemulangan dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kemudian di Indonesia lagi nanti akan diberikan pelatihan seperti pemberdayaan, kewirausahaan, atau literasi keuangan. Nah, jadi memang pelindungannya itu dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. Nah, gitu. Jadi jangan takut nih kalian. Orang-orang kalian yang berminat Sobat migran, maaf, sobat migran yang ingin bekerja ke luar negeri, jangan takut, asalkan kalian melalui prosedur yang benar, nah, kalian akan aman terlindungi. Iya, harus sesuai prosedur yang legal, jangan ilegal ya, sobat migran semuanya. Jalur resmi banyak ya, jangan menggunakan jalur prosedural gitu. Atau kalau mau cek ini, misalnya nih Kak, dia ada dapat agensi ini, agensi A, kita PT mau gitu cek, ya, atau PT aja ya, kita mau cek dia resmi atau enggak, gimana sih Kak? Hubungi tentunya BP3MI terdekat di wilayah Anda. Karena apa? Karena kita akan bantu tentunya, misalkan saya ada nih dapat PT, ada PTA nih ya, misalnya, ya yang memberikan lowongan pekerjaan gitu kan, ruang kerja gitu di bidang ini gitu. Nah, tentunya tanyakan dulu. Nah, kami itu akan mencari di Sisco P2MI, kami cari apakah PT-nya ini resmi, nah, atau tidak gitu, apakah terdaftar di Sisco atau tidak, apakah memiliki izin atau tidak, itu kami bisa bantu untuk cari informasinya lewat Sisco P2MI atau sistem komputerisasi Indonesia. Jadi sobat migran, jangan sampai apapun. Kalau misalnya nih ada orang datang mau menawarkan kerja ke luar negeri, apalagi kalau maaf ya untuk ke negara timur tengah, misalnya diiming-imingkan untuk gaji tinggi, diiming-imingkan berangkatnya cepat, prosesnya cepat, itu jangan, itu pasti sudah ilegal. Iya, jadi perlu diketahui ini bahwa negara Timur Tengah untuk informal, karena paling banyak di Timur Tengah nih Kak kayaknya. Sektor informal ya itu sudah ditutup dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, tapi hanya informal, sektor informal. Kalau formal tentunya masih dibuka ya bagi kalian yang mau ke Timur Tengah, mungkin mau jadi perawat di sana atau mungkin mau bekerja hospitality atau manufaktur di sana, silahkan gitu kan. Yang formal ya bekerja di perusahaan berbadan hukum. Nah, kalau yang informal seperti asisten rumah tangga itu belum bisa ya, itu masih tutup gitu. Oh iya, jadi harus pintar-pintar memilih, cari info juga. Ini Kak betul atau tidak? Jangan sampai kita misalnya kita terima nih di sana kerjanya, padahal itu apa? Ilegal. Ya hati-hati gitu kan, hati-hati. Kalau ada yang mengatasnamakan PT, gaji besar, kemudian berangkat muda gitu kan, kemudian gratis, dapat uang saku, nah itu harus hati-hati ya, harus dicari tahu detail informasinya dengan menghubungi BP3MI atau Disnaker atau P4MI gitu kan, jadi harus cari tahu lah. Ini ada tambahan lagi nih, jadi program SMK Go Global ini merupakan program kolaborasi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, BP2MI dengan kementerian atau lembaga lainnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PR. Nah, program SMK Go Global ini kuotanya dari 500.000 ya. Jadi selain lulusan SMK, masyarakat umum juga bisa daftar tentunya. 300.000 untuk lulusan SMK, kemudian 200.000-nya itu untuk masyarakat umum. Jadi jangan sedih nih bagi kalian yang lulusan SMA atau perguruan tinggi tapi ingin mengikuti program SMK Go Global, tentunya bisa sekali. Oke, jadi terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini yang sangat cantik ini. Atau mungkin dari narasumber kita kayak Mak, ada yang ingin disampaikan kepada sobat migran kita semua terkait SMK Go Global. Ya, terima kasih. Saya mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya kalian para lulusan SMK untuk memanfaatkan program SMK Go Global sebagai peluang meningkatkan kompetensi dan meraih kesempatan kerja
di tingkat internasional. Persiapkan diri dengan baik, ikuti setiap tahapan sesuai prosedur, dan jadilah pekerja migran Indonesia yang kompeten, profesional, serta membanggakan bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi atau sharing informasi terkait program SMK Go Global pada hari ini. Semoga podcast ini itu bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkannya. Salam sukses dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Yama. Atau ada penutup ini Kak? Apa biasanya? Salam proteksi Oke. ya. Jadi salam proteksi, migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Oke, mungkin kita bisa bersama ya, biar kompak. Salam proteksi, migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bye bye. Sampai jumpa di Terima kasih. podcast episode berikutnya. Terima kasih.